Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspirasi dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Hai sahabat Sevima, dengan kita saat ini sudah ada Atase Pendidikan di Timor Leste, yaitu Prof. Ihsan Haris. Nah, sekarang kita akan berbincang nih mengenai perguruan tinggi yang ada di Timor Leste. Apa saja sih keunggulannya dan berapa banyak nih? Siapa tahu mungkin ada calon mahasiswa dari Indonesia yang ingin kuliah di Timor Leste gitu. Nah, Prof. Ihsan, kita ingin tahu nih, ada berapa banyak sih, Prof, universitas yang ada di Timor Leste? Ya, baik. Terima kasih. Ini kesempatan yang diberikan kepada KBRI, khususnya kami di Pusat Budaya Indonesia dan saya sendiri sebagai Atase Pendidikan atas kesempatan untuk sharing session di Sevima ini ya, di Kampus Merdeka. Jadi saya kira ini bagus untuk mempromosikan Timor Leste. Meskipun kami ini sebenarnya belum cukup sebulan di sini. Baru tanggal 29 April kemarin. Ya, namun demikian ada beberapa hal yang sudah kami amati, termasuk kami baru bersama Pak Dubes kemarin mengunjungi salah satu universitas yang sebenarnya baru, dia expand, Universitas Katolik Dili. Dan ini salah satu universitas yang beda dengan universitas yang lain. Dia basisnya ini dia akan ke bahasa Inggris dan bahasa Portugis. Kalau yang lain kan bahasa Portugis. Ya. Jadi memang secara umum kalau kita bandingkan dengan kita di Timor Leste ini tergolong negara yang kualitas pendidikannya masih dalam taraf yang berkembang. Ya. Oleh sebab itu, secara bertahap mereka berupaya untuk ini. Sebagai gambaran, saat ini di Timor Leste ini ada 10 perguruan tinggi. Ya, ini kalau mohon maaf kalau dibandingkan misalnya dengan satu kota, contohnya Malang atau Jogja, tentu jauh kan. Tapi kan tidak apple to apple kalau membandingkan itu ini negara. Dari ini kan 20 tahun sampai sekarang ini kemerdekaannya. Di antara itu ada sebenarnya hanya 2 perguruan tinggi negeri, yaitu Universidade Nacional Timor Leste atau UNTL dan Universidade de Dili Undil. Yang lainnya itu swasta. Ya, jadi ada 10 perguruan tinggi, antara lain Dili Institute of Technology, Estimul Coffee Institute, Universitas de Katolik yang pernah kami kunjungi, ya. Institute of Business ini sangat intens kerjasama dengan salah satu universitas di Denpasar dan kemarin berkunjung di sini. Tapi yang menarik kalau di Timor Leste ini ada salah satu perguruan tinggi. Selain itu ada Sekolah itu sekolah teknika informatika, jadi semacam politekniknya. Ya. Tapi yang menurut saya yang menarik, sepengetahuan saya belum ada di Indonesia, yaitu di Timor Leste ini memiliki satu perguruan tinggi swasta yang berfokus di bidang kopi. Jadi dia fokus untuk kopi karena ya namanya Estimor Coffee Institute. Nah, ini berada di distrik Ermera. Ya tidak terlalu jauh di ini, tahun berkembang, tetapi dia bisa spesifikasinya itu ke kopi. Ya Indonesia juga penghasil kopi, tapi mungkin jurusan kopi atau belum ada guru besar di bidang kopi, bukan yang ngopi-ngopi di kafe ini ya, tetapi ini ya itu mungkin gambaran umum tentang universitas ini. Ya, secara garis besar memang baru dalam tahap perkembangan. Ya, tentu ini menjadi peluang bagi kita untuk bekerja sama nanti dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia. Kebetulan saya juga dari universitas, jadi
memang konsennya ini. Dalam waktu dekat ini kita akan mengunjungi ke 10 universitas itu untuk lihat lebih jauh. Itu informasi awal tentang universitas yang ada di Timor Leste untuk saat ini. Ya. Oke, menarik sekali Prof yang tadi universitas yang fokus di kopi ya Prof. Mungkin bisa dielaborasi lagi Prof untuk prodinya apa saja gitu. Mungkin ada yang akan tertarik gitu untuk melanjutkan kuliah, atau mungkin orang-orang yang tertarik di bidang kopi gitu, mereka menemukan tempatnya nih di Timor Leste. Iya, jadi umumnya prodinya ini sesuai informasi ini kami juga belum ke sana, ya itu adalah lebih banyak ke manajemen produksinya, kemudian pengembangan varietas-varietasnya dan sebagainya. Ini sudah pernah dikunjungi sebenarnya oleh forum rektor, kalau tidak salah forum rektor Konsorsium Perguruan Tinggi Kawasan Timur Indonesia pernah datang ke sini. Ya, mereka melihat memang arahnya masuk ke dalam, dia di perkebunan kopi. Saya kira ini bisa menjadi contoh meskipun negara kecil ini, tapi lebih spesifik lagi. Ya, seperti tadi saya katakan, mungkin ada guru besar atau profesor di bidang kopi, mungkin bisa ini. Seperti juga Indonesia misalnya penghasil pisang. Saya pernah ketemu dalam satu seminar di Chiang Mai, Bangkok, guru besar di bidang pisang dari Filipina. Ini kan semua mereka membentuk spesifikasi ya, misalnya di Indonesia mungkin belum ada yang ini, hal-hal yang pengalaman-pengalaman ini misalnya meskipun dalam konteks ini misalnya universitas di Dili atau di Timor Leste ini belum berkembang, dan mereka biasanya terpusat di kota Dili ini. Ya, tetapi ada spesifikasi yang mereka menentukan, membedakan dengan yang lain. Saya kira itu kalau ada yang berminat ini, termasuk mungkin bukan studi saja dalam kampus Merdeka, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau Independent Learning, Independent Campus itu, saya kira boleh juga misalnya mahasiswa-mahasiswa pertanian yang fokus kepada biji-bijian khususnya kopi bisa melakukan ini 20 SKS di sini, magang atau apa di beberapa ini. Untuk sementara untuk hal-hal yang bersifat informasi tahun plus mungkin begitu. Ada lagi yang lain yang kira-kira bisa kami informasikan, meskipun kan sebenarnya masih baru, jadi harus masih mempelajari. Oke, Prof. Nah, kalau di Timor Leste sendiri ada ini nggak sih, Prof, membuka beasiswa mungkin, Prof, untuk calon mahasiswa mungkin yang dari luar negara, dari luar negeri, atau yang di dalam negeri sendiri, Prof? Ya. Ini umumnya universitas ini belum membuka kelas internasional, sehingga peluang beasiswa juga itu belum terbuka secara ini. Tetapi dari hasil kunjungan kami tadi beberapa waktu yang lalu ke Universitas Katolik ini, kelihatannya mereka akan membuka itu program secara bertahap ini. Seperti yang tadi saya katakan, memang dalam tahap berkembang, tentu masih banyak hal-hal yang manajemen internal, terutama sistem akreditasi, ya itu yang ini. Kebetulan saya juga salah satu asesor Bank PT, tentu saya akan juga melihat potensi-potensi kerjasama nanti di bidang itu. Sampai sejauh ini yang saya ketahui, memang beasiswanya hanya difokuskan untuk warga lokal, dan studi di sini sebenarnya murah. Untuk di universitas negeri itu sekitar satu semester itu 80 sampai $90, di bawah 1,4 juta begitu, 1, ini untuk satu semester. Malah sesuai informasi dulu malah lebih gratis lagi, tapi sekarang mulai itu. Jadi itu mungkin kalau untuk peluang ini, makanya mungkin belum ada yang LPDP itu, tapi kami akan mencoba memfasilitasi kalau memang sudah terbuka kemungkinan untuk itu.
Ya. Mungkin kalau Sepima mewawancarai saya lagi tahun depan atau 2 tahun lagi akan beda konteksnya ya. Ya, karena ini. Nah, saya kira itu. Baik, Prof. Masya Allah. Nah, Prof, kalau di Timur Leste sendiri, ada nggak sih, Prof, mahasiswa asal Indonesia yang kuliah di Timur Leste, Prof? Dan berapa banyak? Kami belum memiliki data itu. Nampaknya ini apa namanya, biasanya ini akan apa namanya kawin mawin ini antara orang kita yang sudah lama dengan orang ini. Ini kan apa namanya, kita tidak tahu apakah dia sebagai orang Indonesia atau ini ya. Jadi tapi yang kalau secara umum di laporan kami tentu ada data kami di Pusat Budaya Indonesia atau KBRI tentang ini siswa. Namun yang sekarang ini kalau kita lihat proporsinya tentu lebih banyak mahasiswa Timur Leste yang datang ke Indonesia dan untuk studi. Dan juga kalau mau jujur, mahasiswa asing yang terbanyak di Indonesia itu adalah dari Timur Leste dibanding yang Malaysia atau apa ya. Kita sisir mulai dari Kupang sampai ke ini. Data kami ini sekarang ini sekitar ada lebih 4.125 mahasiswa Timor Leste yang ada di Indonesia di berbagai universitas perguruan tinggi swasta dan negeri, baik yang mendapatkan beasiswa dari ini ya. Jadi posisinya begitu sekarang. Memang untuk tujuan studi orang-orang Indonesia ke sini belum ya, seperti yang saya ungkapkan tadi, karena memang dalam proses taraf perkembangan, sehingga kami lebih berfokus kepada mungkin program-program apa namanya independent learning, independent campus, apa namanya Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu ya. Untuk itu apa namanya posisi jawaban yang bisa saya berikan untuk sementara ya. Baik, Prof. Nah, kalau untuk tahun ini apakah akan ada universitas baru, Prof, di Timor Leste sendiri? Karena kan sekarang baru ada 10 universitas baik negeri dan swasta. Nah, apakah akan muncul lagi universitas baru, Prof? Ya, data terakhir kami Universitas Katolik ini yang bukan baru sebenarnya, dia dari sekolah tetapi dia berubah menjadi ini. Kami juga sebenarnya belum bertemu dengan ini karena baru dengan Kementerian Pendidikan di sini. Namun arah ke itu kemarin kami berdiskusi dengan Pak Dubes dan ada beberapa informasi-informasi lain memang akan dibuka tapi belum ini. Tetapi kalau konsen kami sini adalah sebenarnya lebih kepada memfasilitasi kerjasama. Saat ini ada beberapa universitas di Indonesia yang memang ingin melebarkan jaringan ininya ke Timor Leste, karena Universitas Timor Leste dalam konteks geografis lebih dekat, biayanya juga lebih murah, aspek kedekatan sosial, psikologis dan apa ekonomi ini tentu ini akan menjadi keuntungan. Jadi saya pikir berapapun jumlah universitasnya itu tidak mempengaruhi, tetapi bagaimana universitas yang ada di Indonesia, khususnya universitas yang berdekatan di Indonesia Timur misalnya, yang di Sulawesi dan di Maluku, itu mungkin jaraknya lebih dekat. Kerjasamanya bisa saja dalam MBKM, KKN internasional, pemberian beasiswa. Sebagai informasi, kalau tahun ini khususnya universitas yang ada di Indonesia, sekitar ada 11 universitas yang sudah bersedia untuk memberikan beasiswa. Kemarin Telkom University sudah melakukan sosialisasi, kemudian akan ada seleksi tanggal 21 dari Presiden University. Jadi Universitas Indonesia juga, jadi jangan dikira apa namanya universitas top di Indonesia juga ini apa namanya melihat potensi daripada ini mahasiswa calon mahasiswa dari Timor Leste, ya gitu ya.
Baik, Prof. Menarik sekali nih perbincangan kita ya, Prof. Mungkin ini bisa menjadi salah satu masukan bagi calon mahasiswa mungkin yang akan kuliah di Timor Leste. Ada beberapa universitas yang bisa menjadi pilihan jika ingin, karena ada beberapa juga yang khusus gitu seperti kopi dan biayanya juga lebih murah. Nah, mungkin Ya, itu. betul. Mungkin itu saja, Prof. Wawancara hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada Baik, Sevima. Ya. ya.